Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustaz banggakan? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Ustaz Nasrun di sini yang akan mengajarkan kalian materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 6 dengan metode atau cara penyelesaian yang paling sederhana. Materi pembelajaran kita kali ini adalah menentukan luas bagian lingkaran yang diarsir. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang luas. Yang kita bahas adalah menentukan luas bagian lingkaran yang diarsir. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebagai contoh, kita akan buat sebuah lingkaran yang diarsir. Ustaz bagi dua di sini. Ustaz arsir yang sebelah ini 14 cm. Untuk menyelesaikan mencari luas bagian yang diarsir, kita harus tahu lebih dahulu bagaimana rumusan mencari luas lingkaran. Seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, luas lingkaran rumusnya adalah V kali R pangkat 2. Ini adalah sebuah rumus luas lingkaran yang sudah familiar dan sudah dipakai dimanapun kita berada. Di sini ada sebuah lingkaran, ini Ustaz kasih nomor 1. Sebuah lingkaran yang diarsir, tapi hanya setengah. Ini artinya setengah lingkaran. Yang kita mau cari adalah bagian lingkaran yang diarsir saja. Berarti sebelah sini tidak. Jadi kalau kita tuliskan, kita tulis ulang lingkarannya, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya setengah lingkaran yang diameternya adalah 14 cm. Maka menentukan luas lingkarannya adalah kita tentukan dulu. Di sini diameternya adalah 14 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dikali diameternya 14 cm sama dengan 7 cm. Sudah ketemu jari-jarinya? Maka kita tentukan di sini. Di sini adalah mencari ini setengah lingkaran. Maka rumusannya luas setengah lingkaran. Berarti kalau di sini Pi kali R pangkat 2, maka karena dia setengah lingkaran, maka kita harus ditambahkan di sini setengah dikali Pi kali R pangkat 2. Karena dia adalah hanya setengah bagian dari lingkaran. Maka kita tinggal masukkan di sini setengah kali Pi 22/7. Kenapa dipakai 22/7? Betul, karena jari-jarinya atau diameternya adalah kelipatan 7. Baru jari-jarinya adalah sini 7 cm kali 7 cm. Kita bisa coret di sini. 7 dengan 7 habis, ini dapat 1, ini pun dapat 1. Kemudian 2 dengan 22, ini dapat 1. 22 bagi 2 dapatnya 11. Maka tinggal kita kalikan 11 dikali 7 sama dengan 77 cm pangkat 2 atau cm persegi. Demikian? Sudah bisa dipahami? Jadi kalau hanya setengah bagian atau setengah lingkaran, maka rumusannya luas lingkarannya harus ditambahkan setengah dari rumus yang sudah ada. Artinya rumus yang ada adalah Pi kali R pangkat 2. Namun jika setengah, maka setengah dikali Pi kali R pangkat 2. Sampai di sini bisa dipahami semua? Baik, kita lanjutkan.
Misalnya nomor 2 di sini bagiannya hanya misalnya di sini misalnya 14 cm. Artinya ini apa? Ini adalah sebuah jari-jari. Pertanyaannya adalah ini adalah sebuah bagian lingkaran namun tidak utuh. Berapa bagian ini? Ya, betul, 1/4. Kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Kita potong menjadi 4 bagian. Maka bagian ini sama juga dengan ini. Ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, dan ini 1/4 bagian. Maka di sini ditulis adalah 1/4 lingkaran. Di sini diketahui adalah jari-jarinya sudah ada. Maka di sini ditulisnya luas 1/4 lingkaran. Sama seperti nomor 1, di sini luas setengah lingkaran, kita harus tulis setengahnya. Maka kalau 1/4 lingkaran di sini 1/4 dikali pi kali r pangkat 2. Ini rumusannya karena dia 1/4 lingkaran. Kita tinggal masukkan di sini 1/4 dikali 22/7 dikali, di sini jari-jari yang diketahui. Di sini jari-jari yang kita ketahui. Jari-jarinya adalah 14 cm. Tinggal kita masukkan 14 cm kali 14 cm. Jika ada yang bisa dicoret, kita coret. 2, kita coret 7 dengan 14. 7 dibagi 7 dapatnya 1, 14 dibagi 7 dapatnya 2. Kemudian 4 dengan 22. 4 dibagi 2 dapatnya 2. 22 dibagi 2 dapatnya 11. Sehingga ini menjadi 11 dan 2. Kemudian bisa dicoret lagi di sini ternyata. 2 dengan 2. Habis. 2 dibagi 2 dapat 1, ini pun dibagi 2 dapat 1. Sehingga hasilnya di sini tinggal 11 dikali 14 cm pangkat 2. Berapa 11 dikali 14? Oke, Ustaz ajarkan cara yang paling mudah. Ketika ada perkalian 11, maka seperti ini tulisnya. 14, di sini kita tulis 14. Kita jumlahkan 4, 5, 1. Ini perkalian dari 14 dengan 11. Jadi kita tulis 14, di sini pun 14 di bawah 1. Sehingga hasilnya 154 cm persegi. Demikian? Bisa dipahami? Baik. Jadi kalau nanti bentuknya seperti ini, maka dia adalah 1/4 dari bagian seluruh lingkaran. Jika kita gambarkan seperti ini, maka ini masing-masing 1/4. Jadi kalau bentuknya hanya seperti ini, maka yang kita cari adalah luas 1/4 lingkaran. Jangan lupa dibubuhkan angka 1/4 dikali pi kali r pangkat 2. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini kita akan hubungkan bagaimana hubungannya dengan bangun yang lain. Contoh nomor 3 di sini. Misalnya di sini bentuknya seperti ini. Oke. Di sini 14 cm, di sini 20 cm. Bangunnya seperti ini, yang kita arsir ini. Artinya yang kita cari adalah bangun ini. Sekarang bagaimana supaya mempermudah? Maka kita tulis seperti ini bangunnya. Tulis kembali. Yang kita cari adalah bangun ini. Di sini 20 cm, di sini 14 cm. Artinya di sini sudah menjadi bangun namanya persegi panjang. Berarti ini adalah bangun persegi panjang. Dan ini adalah setengah lingkaran.
Bagaimana mencari luas bangun yang diarsir? Maka luas bangun adalah luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Pertanyaannya, luas persegi panjangnya berapa? Kita cari di sini. Yang pertama, luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya 20 cm dikali 14 cm. 14 dikali 2 sama dengan 28. Tinggal tambahkan 0, jadi 280 cm pangkat 2 atau cm persegi. Yang kedua kita cari adalah luas setengah lingkarannya. Setengah dikali pi kali r pangkat 2. Setengah dikali berapa pi-nya? Karena diameternya 14, maka pi-nya 22/7. Berapa jari-jarinya? Di sini diameternya 14 cm, maka jari-jarinya diameternya 14 cm, maka jari-jarinya sama dengan 14 bagi 2, 7 cm. Kita tulis di sini 7 cm dikali 7 cm. Kita bisa coret di sini. Ini 1 dapatnya. Kemudian coret 2 dengan 12. Coret 2 dengan 22. Ini dapat 11. Ini 1. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikali 11 kali 1 kali 7 per 1 sama dengan 77 cm persegi. Sampai di sini luas persegi panjang dan luas setengah lingkaran. Bagaimana luas bangun yang diarsir? Maka di sini luas bangun yang diarsir adalah 280 cm pangkat 2 dikurangi 77 cm pangkat 2. Sama dengan berapa? 280 dikurangi 77? Ada yang sudah menghitungnya? Benar. 203 cm persegi. Demikian, anak-anakku semua bisa dipahami? Jadi jika ketemu soal seperti ini, maka kita harus jadikan satu bangun yang utuh. Satu bangun yang utuh ini persegi panjang namanya. Maka bangun yang diarsir, luas persegi panjang dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Jadi hasilnya seperti ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian serap dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.